Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh salam sepak bola bagi pecinta sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Ini bukan channel pandit sepak bola, namun ini hanya channel penggemar atau penikmat sepak bola yang ingin mengaspirasikan opininya tentang sepak bola, khususnya sepak bola dalam negeri. Kita akan recap hasil dari BRI Super League pekan kelima. Setelah pekan keempat ada beberapa pertandingan ditunda karena ada terjadi kerusuhan di dalam negeri, khususnya politik Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Namun pada pekan ini kondisi mulai stabil sehingga pekan kelima digelar serentak. Ada beberapa kejutan, dimulai dari pertandingan yang digelar di hari Kamis. Semen Padang tumbang dari tamunya PSBS Biak. Ini adalah kemenangan pertama PSBS Biak, sehingga dengan kemenangan ini PSBS Biak keluar dari zona degradasi. Lalu Persita juga berhasil mengalahkan PSM Makassar. Ini juga kemenangan pertama Persita di musim ini, dan menjadikan PSM Makassar menjadi satu-satunya tim yang belum pernah meraih kemenangan dalam kompetisi BRI Super League musim ini. Sehingga dengan hasil ini PSM Makassar berada di zona degradasi dengan 0 kemenangan, 3 kali seri dan 1 kali kalah. Lalu di hari Jumat, juara bertahan Persib Bandung berhasil mengalahkan tamunya Persebaya Surabaya melalui gol William Barros setelah menerima umpan dari Bergino yang terskema dari serangan balik. Walaupun gol ini ada sedikit kontroversi, yaitu sebelum terjadi gol ini ada indikasi Rivera terinjak kakinya. Walaupun itu ada beberapa perdebatan, namun ini harus menjadi koreksi bagi perwasitan, khususnya di BRI Super League, agar kontroversi seperti ini untuk dapat dihindari, karena VAR ini seharusnya digunakan apabila ada terjadi kontroversi, sehingga menghindari kecurigaan satu sama lain di antara peserta BRI Super League. Persib Bandung pertandingan ini cukup dominan, namun kesulitan untuk mencetak gol. Pada pertandingan ini Persib Bandung menurunkan 3 rekrutan baru mereka, di mana ketiganya melakukan debut secara bersamaan, yaitu Tom Haye, Eliano Rendes, dan Andrew Jung yang turun di babak kedua. Di pertandingan ini Persib Bandung sangat kesulitan dalam mencetak gol, ya. Walaupun kita lihat skuad Persib Bandung saat ini adalah mungkin yang terbaik di seluruh peserta BRI Super League, atau mungkin ini adalah Galacticosnya Super League ya di musim ini, karena hampir seluruh pemainnya itu bintang dari cadangan, dan intinya itu tidak memiliki perbedaan kualitas yang cukup jauh. Mungkin ini akan membuat Bojan Hodak pusing untuk menyatukan tim ini atau memilih 11 pemain inti di skuad Persib Bandung, karena hampir semuanya adalah pemain bintang. Tapi belum ada koordinasi yang baik, karena mayoritas dari tim ini adalah pemain baru, sehingga mungkin Persib Bandung membutuhkan waktu untuk menyatukan tim ini sehingga lebih kompak dan bisa menghasilkan permainan yang lebih baik dari yang kemarin ditunjukkan.
walaupun William Barros kembali mencetak gol melalui kerjasama yang cukup apik dari serangan balik dari Berginho, namun tidak banyak peluang yang cukup matang yang dihasilkan oleh Persib Bandung. Mungkin hanya 1-2 ya, salah satunya juga dari William Barros yang tendangannya terkena tiang gawang, dan bola reboundnya ditembak oleh Adam Alis, namun bolanya tidak menyasar ke gawang. Persib Bandung dengan hasil ini naik peringkat. Dia ada di peringkat 6 dengan 7 poin. Lalu di pertandingan lain, Persik Kediri mengalahkan Malut United. Ini merupakan kekalahan Malut United 2 kali berturut-turut ya. Di pekan kemarin juga Malut United kalah, kalau tidak salah kalah ya, kalah 0-2 dengan PSM Yogyakarta di kandang. Di pekan ini Malut United kembali menelan kekalahan dari Persik Kediri. Ini harus menjadi warning untuk Malut United apabila ingin bersaing memperebutkan juara, karena di awal-awal musim Malut United cukup menjanjikan, namun 2 pekan terakhir mengalami tren yang cukup turun. Dengan hasil ini Malut United keluar dari papan atas, yaitu sekarang berada di peringkat 13. Ini harus menjadi introspeksi dari Malut United. Kenapa 2 pertandingan ini Malut United kalah secara beruntun. Lalu di pertandingan lain, Madura United ditahan seri oleh tim promosi Bayangkara. Madura United tertahan oleh Bayangkara. Posisi mereka saat ini, Bayangkara di posisi 11 dan Madura United di peringkat 12. Jadi ini pertarungan papan tengah. Lalu di hari Sabtu, Arema Malang dikejutkan oleh tamunya Dewa United, di mana Dewa United berhasil mengalahkan Arema Malang di kandang Arema dengan skor 1-2. Apakah ini sinyal kebangkitan dari Dewa United? Karena mereka menjalani atau mengawali musim ini secara buruk ya, namun kemenangan di kandang Arema ini mungkin bisa menjadi poin untuk kebangkitan mereka, di mana Alex Martin dan Marukawa mencetak gol untuk kemenangan Dewa United, walaupun dibalas oleh Dalberto, di mana Dalberto mencetak gol kembali, namun gol Dalberto di menit akhir ini belum bisa menyelamatkan Arema Malang. Lalu di hari Ahad, PSM Yogyakarta, ini tim promosi yang cukup mengejutkan musim ini, mengalami kekalahan di kandang sendiri dari Borneo Samarinda dengan skor 1-3. Borneo Samarinda ini diam-diam sangat mengejutkan ya, karena saya memprediksi Borneo di awal musim ini tidak bisa bersaing di juara BRI Super League, namun diam-diam mengejutkan. Borneo Samarinda satu-satunya tim yang sempurna ya, 4 pertandingan dia mempunyai 1 pertandingan tunda melawan Persib Bandung, di mana seharusnya pertandingan digelar di pekan keempat, namun karena kerusuhan di dalam negeri pertandingan ini ditunda. Borneo 4 kali main semuanya meraih kemenangan. Jadi satu tim dengan hasil sempurna yaitu Borneo Samarinda. Walaupun saya remehkan di awal musim, tapi permainan Borneo kita lihat cukup efektif ya. Sama dari Peralta ini sangat baik permainan Peralta, di mana di gol kedua ya, gol pertama dicetak oleh Siran itu juga cukup bagus dengan melakukan cut inside lalu tembakan melengkung ke pojok gawang.
Lalu gol kedua ini ke jeniusan dari Peralta, di mana umpannya sangat baik yang bisa dimanfaatkan oleh Villa. Lalu gol ketiga oleh soloran dari Maicon, cukup baik dari Borneo, walaupun bisa dibalas oleh PSM, namun ini tidak bisa menyelamatkan mereka karena cukup jauh 3-1. Borneo sekarang memimpin klasemen sementara di BRI Super League. Lalu di terakhir ada Persija Jakarta yang ditahan oleh Bali United dengan skor 1-1. Ini cukup menarik, terutama di babak pertama. Cukup seru pertandingan, namun di babak kedua Bali United otomatis setelah unggul dia main fokus untuk bertahan, namun banyak peluang dari Persija Jakarta, terutama diciptakan oleh Witan yang sudah 1-1 dengan kiper, namun masih bisa diblok oleh kiper Bali United. Persija Jakarta tidak bisa menambah keunggulan atau cukup puas dengan skor 1-1, walaupun banyak peluang yang diciptakan oleh Persija Jakarta. Dengan hasil ini Persija Jakarta juga tetap berada di ada turun ya di urutan 2 karena kemarin di peringkat ke-1, sekarang berada di peringkat kedua. Jadi Borneo Samarinda dan Persija Jakarta itu sama-sama tim yang belum merasakan kekalahan di BRI Super League musim ini. Mungkin itu aja untuk recap di pekan kelima. Di hari Kamis besok juga Persib Bandung akan melakukan pertandingan di Asia, yaitu melawan Lion City Sellar. Semoga Persib Bandung bisa menang. Oke, nah itu aja. Apabila ada kritik dan saran, mohon masukannya. Mohon bantuan untuk di-subscribe agar kita bisa melakukan live streaming untuk menonton reaction untuk pertandingan di BRI Super League. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.